Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak yang berkata demikian. Bagi kita yang percaya, kita diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi. 5 menit bersama dengan firman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sebelum kita beraktivitas, doa dan harapan saya, kekuatan Roh Kudus dan firman itu senantiasa menyertai kita dalam beraktivitas. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berdoa di hadapan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap membuka hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah mengatakan kepada kita dengan jelas di dalam Matius 3 ayat 13 dan 17. Mari kita baca. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalulah terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan di hati Allah. Puji nama Tuhan, orang yang berkenan di hati Allah. Dari pembacaan ini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama adalah orang yang berkenan di hati Allah itu adalah orang yang rendah hati. Yesus rendah hati karena Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, ya. Jadi kita lihat bagaimana kerendahan hati Yesus dalam melakukan kehendak Allah. Sebab dia katakan supaya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Haleluya. Jadi doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang rendah hati dan yang betul-betul dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, kata firman Allah, orang yang berkenan itu adalah orang yang taat kepada Allah. Dan kita lihat ayat 23-nya dikatakan sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi orang-orang yang berkenan di hati Allah itu adalah orang-orang yang taat. Jadi dia orang yang rendah hati, orang yang taat. Jadi rendah hati dan taat. Dan orang yang taat bukanlah semudah membalik telapak tangan, tetapi Yesus sudah mengajar kita bagaimana melakukan ketaatan itu. Taat itu dikatakan oleh firman Allah, melakukan kehendak Allah. Yesus itu datang ke bumi ini melakukan kehendak Allah. Yesus itu melakukan datang ke bumi ini untuk menggenapi firman-Nya, sebagaimana dia datang dalam dia keadaannya manusia untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan untuk mati, dan kemudian dia bangkit mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan itu karena dia taat kepada Bapaknya. Segala rencana yang telah diatur, yang telah dikatakan oleh para nabi-nabinya di dalam Yesus Kristus, dan dia harus lakukan itu. Untuk apa? Penggenapan sekaligus ketaatannya kepada Bapa. Karena kita tahu kalau dia dengan segala kemuliaan yang begitu luar biasa yang dimilikinya, ya lebih enak dong dia di surga sana. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia belajar untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berkenan kepada Allah itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita lihat bagaimana ayat 16, sesudah dibaptis segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Dan saya berharap biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan, supaya tetap Roh Kudus itu dalam diri kita, api yang penuh kuasa, api yang luar biasa, roh yang membawa kepada hal yang
menyukakan hati Tuhan, di mana Roh Kudus digambarkan di sini, diibaratkan seperti burung, ya, burung merpati. Kita tahu bagaimana sifat-sifat burung merpati itu, ya, dia lambang dari kesucian. Dia juga dikorbankan bagi Allah, dan dia tidak haram. Dia adalah lambang dari cinta damai, ya. Dan kemudian burung merpati itu dia setia pada pasangannya. Dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang terus akan hidup menurut kehendak Allah, dan orang-orang yang memastikan dirinya terus mengikatkan dirinya kepada Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketaatan, dan dengan segala kemurahan daripada Allah, yaitu di mana Roh Kudus akan terus memenuhi kita. Doa dan harapan saya, kita adalah peniru-peniru Tuhan yang akan terus meneladani Sang Guru untuk kita bisa berkenan di hati Bapa di surga, di hati Yesus, di hati Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan diambil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.